Kecerdasan sosial. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, sampan berlayar menyapa Anda sekalian. Semoga dalam keadaan sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kecerdasan sosial sederhananya adalah tahu hidup dengan orang lain. Bagaimana kita bisa menempatkan diri dalam relasi dengan sesama kita. Itu hal pertama. Hal yang kedua adalah kepekaan. Bagaimana kehidupan kita bisa bermakna untuk kebaikan dan kebahagiaan orang lain. Kita tentunya kalau mau mencari makan, dengan mudah sekali kita mendapatkannya. Jika kita mencari pengakuan, kedudukan, cepat atau lambat, pasti kita dapatkan. Yang perlu kita cari adalah kebijaksanaan, bagaimana kita bisa hidup dengan orang lain, terutama dengan segala hal yang kita cari dan kita dapatkan dalam genggaman tangan kita. Kita butuh roh kebijaksanaan agar apa yang bisa dengan mudah kita dapat, kita tahu memanfaatkannya untuk sebuah kehidupan bersama. Saudara-saudari terkasih, saya merenungkan dan merefleksikan sabda Tuhan pada hari ini dalam pengertian ini. Hidup membutuhkan sebuah kecerdasan yang disebut dengan kecerdasan sosial. Karena apalah artinya kita memiliki keunggulan atau kecerdasan dalam banyak hal lain, sementara hal yang paling penting, yang paling melekat dalam diri kita sebagai makhluk sosial kurang mendapat perhatian dalam pergumulan kita. Kalau kita mendengar dalam bacaan pertama, saya terinspirasi dengan bacaan pertama. Tuhan datang dalam mimpi Salomo dan meminta dia agar Salomo meminta apa yang ia butuhkan, terutama dalam posisinya sekarang sebagai Raja Israel menggantikan Daud ayahnya. Apa yang diminta oleh Salomo mungkin sangat jarang tampak dalam kehidupan nyata di dunia ini. Salomo tidak minta jabatan, Salomo tidak minta emas, harta, kekayaan, atau penghargaan. Yang dia minta kepada Allah adalah agar ia diberikan kebijaksanaan, terutama dalam tugas dan panggilannya sebagai raja, agar ia mampu memperlakukan rakyatnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan.
Tuhan Allah dalam bacaan pertama sangat terkesan dengan permintaan Salomo ini. Karena ia tidak meminta hal-hal duniawi. Tetapi ia meminta apa yang penting yang berhubungan dengan jabatannya, terutama dalam memperlakukan orang lain yang adalah rakyatnya. Karena permintaannya ini, maka Allah berjanji akan melimpahkan harta, kekayaan, kekuasaan, hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal duniawi akan ia dapatkan. Mungkin ini adalah hukum atau pembelajaran kehidupan bagi kita, bahwa kita, jika yang kita minta dari Allah adalah bagaimana kita tahu mempergunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan akan melimpahkan lebih banyak berkat untuk kita. Dalam bacaan Injil, kecerdasan sosial itu dimiliki oleh Yesus. Ia melihat orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Bahkan sempat ia bersama murid-muridnya berpikir untuk beristirahat sejenak, mengambil napas sebelum melanjutkan pelayanan. Tetapi banyak orang, kebutuhan banyak orang tidak tertahankan dan mereka terus diikuti. Hal ini bagi Yesus adalah sebuah keprihatinan, karena orang-orang itu datang karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Sangat jarang kita bisa merasakan kebutuhan sesama sampai pada tingkat ini. Bahkan kalau mau jujur, 1-2 kali kita diganggu mungkin masih kita memiliki kesabaran. Tetapi 2-3 kali dan seterusnya, kesabaran kita sudah hilang. Inilah kecerdasan sosial yang sebenarnya lahir dan rohani yang sangat dalam. Karena memiliki kemampuan untuk merasakan kebutuhan banyak orang. Saudara-saudari terkasih, kecerdasan sosial itu bukan sebuah kepintaran, tetapi sebuah cara hidup. Bagaimana kita memandang orang lain dan bagaimana kita memperlakukannya agar ia pun mendapatkan kedamaian dan kebahagiaannya. Tuhan memberkati kita semua.